Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, kita lanjutkan saudaraku seiman. Kita di bab yang ke-14, Tafadhulu suwaril Quran. Surat-surat Al-Quran itu ya berbeda-beda di dalam keutamaan. Wafadlu suratil Fatihah dan keutamaan surat Al-Fatihah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, marra ma'ana fima sabaq bayanu fadlil Qur'anil Karim. Telah lewat penjelasan tentang keutamaan Al-Quran, baik surat-suratnya, ayat-ayatnya maupun huruf-hurufnya. Demikian pula penjelasan tentang kemuliaannya dan kebaikannya dan kedudukannya yang agung di atas seluruh ucapan siapapun. Idh huwa kalamur Rabb wa wahyuhu wa tanziluhu. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyunya yang Allah turunkan. ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في ذلك أن أشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن وآياته. Kata beliau, sepertinya yang bagus aku ingin mengisyaratkan kepada sebagian dalil yang menunjukkan akan keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran. فإن ذكر الله تعالى بتلاوتها وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها. Karena kata beliau, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu menghasilkan pahala yang besar, di mana tidak dihasilkan dengan membaca yang lainnya. Artinya membaca Al-Quran jangan disamakan dengan membaca yang lainnya. Membaca Al-Quran lebih besar pahalanya, paling besar. Li'adhami madlulatiha wa quwwati muta'alliqiha. Kenapa? Karena makna-makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sangat agung sekali. Demikian pula hubungan-hubungannya. فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ كَلَامَ اللَّهِ. Karena Al-Quranul Karim, kata beliau, walaupun semuanya itu firman Allah, إِلَّا أَنَّ الْكَلَامَ نَوْعًا. Namun, kata beliau, yang namanya ucapan itu ada dua macam. Imma insya wa imma ikhbar. Ucapan itu ada dua macam, Mbak. Yang pertama insya. Insya itu artinya perintah atau larangan. Wa imma ikhbar atau pengabaran. Wal ikhbar imma khabarun anil khaliq wa imma khabarun anil makhluk. Dan pengabaran itu ada dua macam. Yang pertama mengabarkan tentang Allah, pencipta. Yang kedua mengabarkan tentang makhluk. Fal insya'u huwal ahkam. Adapun insya itu adalah hukum. Berupa apa? Perintah dan larangan. Wal khabar anil makhluk wal qasas. Sedangkan pengabaran tentang makhluk itu tentang kisah-kisah makhluk tersebut.
Wal khabar 'anil khaliq huwa dzikru asma'ihi wa sifatihi, dan pengabaran tentang Allah tiada lain adalah menyebutkan tentang nama dan sifat-sifatnya. Ya. Ma min raibin fi anna nusus al-Qur'aniyah al-mustamila ala tauhidillah wal khabar an asma'i wa sifatihi afdal min ghairiha. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, nas-nas Al-Quran yang mengandung tauhid dan mengabarkan tentang nama-nama dan sifat Allah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang makhluk-makhluknya. Iya. Artinya ayat yang membahas tentang tauhid, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, kan itu berhubungan dengan Allah, tentu itu lebih utama dibandingkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang makhluk. Makanya kan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat apa Pak? Ayat kursi. Ayat kursi isinya tentang apa? Semua tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihat ya, isinya tentang sifat-sifat Allah semuanya. Ya. Makanya ia menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kama qala ahadu ahli al-ilm kalamullah fillah afdal min kalamihi fi ghairihi. Firman Allah yang menceritakan tentang Allah itu lebih utama daripada firman Allah yang sedang menceritakan selain Allah. Maka ucapan Qul huwallahu ahad lebih utama daripada tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena ucapan Qul huwallahu ahad tentang Allah. Adapun yang tabbat yada tentang Abu Lahab. Ya. Wa hadha tafadul baina as-suwar wal ayat laysa bi'tibari nisbatihi ila al-mutakallim. Fa'innal mutakallima bihi wahidun wa huwa Allah. Nah, perbedaan keutamaan antara surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu tidak dilihat dari yang berbicara. Karena yang berbicara hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bi'tibari ma'ani. Akan tetapi, kata beliau, perbedaan keutamaan itu dilihat kepada makna-maknanya. Iya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Maka berarti ayat-ayat yang bercerita menyebutkan tentang nama Allah, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, itu lebih utama daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang apa? Makhluk-makhluknya. Ya. Faqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu faddala min as-suwar surat al-Fatihah. Dan telah sahih bahwa Nabi SAW mengutamakan surat Al-Fatihah di atas semua surat. Surat Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling agung, apa? Ayat kursi. Kalau surat yang paling agung, Al-Fatihah. Wa akhbaru annahu lam yunzal fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa tidak pernah diturunkan dalam Taurat baik Injil, demikian pula Zabur, demikian pula Al-Quran yang sama dengan surat Al-Fatihah. Iya, makanya surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Ibunya, induknya Al-Quran. Jadi induknya Al-Quran itu surat apa? Al-Fatihah. Bukan Yasin, bukan. Bukan Yasin. Karena hadis yang menyebutkan bahwa Yasin jantungnya Quran itu hadisnya dhaif. Sangat lemah sekali.
Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi fi jami'ihi wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa ghairuhum an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, ya Ubay, hai Ubay, wa huwa yusalli. Faltafata Ubay falam yujibhu. Rasulullah bersabda memanggil Ubay, hai Ubay, sementara Ubay sedang sholat. Lalu Ubay hanya menengok, lalu melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan Rasulullah SAW. Wasalla Ubay wa khaffaf. Lalu Ubay pun melanjutkan sholatnya dan meringankan sholatnya. Tsumman sarafa ila Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, datanglah Ubay kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa alaikassalam. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani id da'utuk. Hai Ubay, kenapa kamu tidak menyahut panggilanku tadi? Apa yang mencegah kamu untuk menyahut panggilanku? Ya, faqal, Ubay menjawab, ya Rasulullah, inni kuntu fi shalah. Tadi aku sedang sholat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, afalam tajid fima auhallahu ilayya an istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apakah kamu tidak mendapatkan ya dalam Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadaku bahwa Allah mengatakan istajibu lillahi walir rasul. Sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Artinya Rasulullah ingin mengingatkan Ubay, hai Ubay, menyahut panggilan Rasul itu wajib. Sedangkan kamu sholatnya sholat sunnah. Kalau bertabrakan antara yang sunnah dengan yang wajib, maka dahulukan yang mana? Yang wajib. Makanya Rasulullah mengingatkan Ubay itu. Iya, ini kaidah Pak. Jadi kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, salah besar. Iya. Qala bala, kata Ubay, betul ya Rasulullah. Wala a'udu insyaallah. Insyaallah aku tidak akan mengulangi lagi. Qal atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurat wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithluha. Sukakah kamu aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Al-Quran yang sama seperti surat ini? Qala na'am ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, aku mau sekali. Maka Rasulullah SAW sabda, kaifa taqra'u fi shalah? Apa yang kamu baca dalam sholat? Kata Ubay, maka Ubay pun membaca Al-Fatihah, Quran. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran fil Furqani mithluha. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran surat yang sama dengan Al-Fatihah. Wa inna sab'un minal mathani, dan bahwasanya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu, dan ia adalah Al-Quran yang agung
yang diberikan kepadaku. Jadi ya ternyata Pak, surat Al-Fatihah ini surat yang sangat agung sekali. Sampai-sampai kata Rasulullah tidak ada yang menyamainya. Iya. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى نحو هذا حديث أبي. Dan dalam Sahih Bukhari juga dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla juga mirip dengan kisah Ubay tadi. Ya, wa fihi at-tasrih bi annaha a'zam surah fil Quran, di mana dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya. Dan bahwasannya ia adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan bahwasannya ia adalah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Jadi Al-Fatihah itu Pak, namanya banyak ternyata Pak. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menamai Al-Fatihah dengan sebagai surat Ruqyah. Surat apa? Ruqyah. Ini ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Warwal Bukhari fi sahihi min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah SAW Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Quranul Azim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Nah, ini keutamaan yang pertama dari surat Al-Fatihah, Pak. Itu bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Maka dari itulah Pak, sudah sepantasnya kita mengkaji, mempelajari tentang surat Al-Fatihah itu. Amin fadli hadhihi surah. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah apalagi? Annahu la salata liman lam yaqra' biha. Bahwa tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kullu salatin lam yuqra' fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun ghairu tamam. Maka semua salat yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah, maka itu tidak sah, enggak sempurna salatnya, Pak. Iya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam." Kata Rasulullah, siapa yang sholat tapi tidak membaca Ummul Quran, itu Al-Fatihah, maka sholatnya khidaj. Apa itu khidaj? Tidak sempurna, tidak sah. Faqila li Abi Hurairah, lalu Abu Hurairah ditanya, inna nakunu wara'al imam, tapi kita sebagai makmum kan berada di belakang imam, bagaimana ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik, baca saja pada dirimu. Karena Al-Fatihah, Al-Baqarah, Abu Hurairah, ya, pendapatnya adalah makmum wajib baca Al-Fatihah. Itu pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an. Memang dalam ini masalah khilafiyah, ya, di kalangan para ulama. Kata Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah pada dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, ya. Aku membagi solat itu maksud di sini Al-Fatihah, Pak. Berarti nama lain Al-Fatihah apa? As-Salah.
Di antara nama surat Al-Fatihah apa? As-Salah. Aku membagi salat menjadi dua bagian, antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Di sini tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Makanya pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi ia adalah ayat yang berdiri sendiri, yang fungsinya untuk membedakan antara surat dengan surat yang lainnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Imam Malik mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Quran sama sekali. Iya. Kalau pendapat Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Dan itu pendapat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah akan menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila si hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Ya, wa qala marrah, dalam riwayat yang lain, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila si hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antaraku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi mas'al, dan hambaku pasti mendapatkan apa yang ia minta. Masya Allah, Pak. Jadi ya, kalau kita baca Al-Fatihah itu dijawab sama Allah, Pak. Makanya Rasulullah SAW kalau baca Al-Fatihah itu nggak satu nafas, Pak. Kalau zaman sekarang kan orang bangga banget kalau bisa baca Al-Fatihah satu nafas, Pak. Padahal banyak ulama mengatakan itu bid'ah. Sebagian disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Du'a itu. Iya. Kalau Rasulullah membaca Al-Fatihah itu setiap ayat dijeda satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Sunnahnya begitu, ya. فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عظيم قدر هذه السورة الكريمة. Hadis-hadis ini menunjukkan, kata beliau, akan keagungan surat Al-Fatihah ini. Wa annaha a'zamu suwaril Qur'an, dan bahwasannya ia adalah surat Al-Quran yang paling agung, yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, bahkan tidak pula dalam Al-Quran yang sama dengan Al-Fatihah. Ya, Al-Quran kullu tafsirun laha wa syarhun li mujmaliha. Dan Al-Quran itu hakikatnya, kata beliau, itu sedang mensyarah surat Al-Fatihah dan menafsirkan ya surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu sudah
sebetulnya disebut dengan induknya Al-Quran karena mencakup semua yang ada dalam Al-Quran. Adapun surat-surat yang lainnya hakikatnya sedang menjelaskan Al-Fatihah, sedang mensyarah Al-Fatihah. Kata beliau, "Wadzalika listimaliha 'ala al-ma'ani allati fil Qur'an." Karena Al-Fatihah itu mencakup semua makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Minas sana'i 'ala Allah, berupa pujian kepada Allah. Wa minat ta'abbud bil amri wan nahi, berupa ibadah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa minal wa'd wal wa'id, berupa ancaman dan janji dan ancaman dan yang lainnya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim, Pak, mensyarah satu ayat ini aja nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 jilid, Pak. Ya, nama kitabnya Madarijus Salikin. Madarij itu artinya tangga-tangga, ya. As-salikin artinya yang orang yang sedang melalui, ya. Baina manazil, di antara tempat-tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, itu bukunya tebal, Pak, 3 jilid, ya. Terus ada di zaman ini, saya lupa, seorang ulama yang meringkasnya menjadi 1 jilid saja. Ringkasan Madarijus Salikin. Kalau kita malas baca 3 jilid, baca aja itu, ya, yang ringkasannya. Karena kita orang Indonesia itu rata-rata malas baca, Pak. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kata Ibnu Qayyim, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah." Ketahuilah bahwa surat ini, itu surat Al-Fatihah, mengandung permasalahan-permasalahan yang dianggap itu induknya, ummahatnya, yang agung dan mulia, atam istimalin, ya, wa tadammatha akmalat tadammunin, di mana Al-Fatihah itu, ya, mengandung perkara-perkara yang sangat dibutuhkan, Mbak, oleh manusia, yang khotbah Islam, saudaraku seiman, dengan sesempurna-sempurnanya. Fastamalat ala ta'arifi bil ma'bud. Al-Fatihah mengandung tentang apa, Pak? Memperkenalkan tentang hakikat siapa yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisalatsati asma, dengan 3 nama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Marja'ul asma'il husna wa sifatil ulya ilaiha wa madaruha alaiha. Nah, nama ini adalah merupakan marja, rujukan seluruh nama-nama. Nama-nama Allah kan banyak, Pak. Yang paling agung 3. Yang pertama Allah, terkandung dalam Alhamdulillah. Yang kedua Rabb, Rabbil Alamin. Yang ketiga Ar-Rahman. Ini, Pak, 3 nama Allah yang paling agung, di mana semua nama bermuara ke 3 nama ini. Ya, semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasifatil ulya ilaiha, demikian pula sifat-sifat Allah yang mulia pun bermuara kepada, ya, nama 3 nama tersebut. Wa madaruha alaiha, dan berkutat padanya, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Ya. Wa bunyati surah alal ilahiyah wa rububiyah wa rahmah. Dan surat ini dibangun di atas yang pertama apa, Pak? Di atas uluhiyah.
yang ditunjukkan oleh nama Allah. Yang kedua di atas rububiyah yang ditunjukkan oleh nama Rabb. Dan di atas rahmah, kasih sayang, yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman. Ya. Kemudian sampai beliau berkata, watadammanat itsbatal ma'ad. Dan surat Al-Fatihah itu mengandung tentang apa, Pak? Penetapan adanya hari akhirat. Wa jaza'al ibad bi a'malihim ya hasanaha wa sayyi'aha. Dan bahwasanya amalan-amalan hamba akan diberikan balasan oleh Allah. Itu Allah berfirman, Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ya. Wa tafarrudu Rabb Ta'ala bil hukmi idzaka bainal khalaiq. Di mana di hari kiamat Allah lah yang bersendirian yang akan menghakimi seluruh makhluk. Para raja-raja dunia sudah tak punya kekuasaan di hari itu, Pak. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa pada hari kiamat Allah akan menggenggam langit dengan tangannya dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja hari ini. Aina mulukul ard. Di mana raja-raja dunia itu? Raja-raja dunia di hari itu nggak punya apa-apa, Pak. Ketakutan. Pak. Ya, kalau di dunia kan raja-raja dunia boleh bersombong lah dengan kerajaannya. Tapi apa manfaatnya? Di hari akhirat tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan Allah akan menghakimi hamba-hambanya dengan penuh keadilan, Pak. Ya. Dan ini ditunjukkan ayat tadi. Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Wa tadammanat itsbatan nubuwat min jihatin adidah. Juga mengandung penetapan akan kenabian dari berbagai macam sisi, kata beliau. Ya. Dan beliau berpanjang lebar, Pak, membahas masalah itu, Pak, dalam kitab Madarijus Salikin. Silakan antum yang udah bisa bahasa Arab baca buku itu. Yang belum bisa bahasa Arab mungkin bisa cari terjemahannya. Nggak tahu udah terjemahkan apa belum. Ya, saya tidak tahu. Kata beliau, Summa atalan nafas. Dan beliau pun membahas secara panjang lebar fi bayani ma tadammanatu hadhihi surah, untuk menjelaskan kandungan-kandungan surat Al-Fatihah ini. Min ummahatil matalibil aliyah, di mana kandungannya itu adalah merupakan perkara-perkara yang merupakan induk, ya. Wa ma tadammanatu min ar-radd ala jami' at-tawaif ahli al-bid'ah wad dhalal. Bahkan Al-Fatihah pun juga mengandung apa, Pak? Bantahan terhadap semua kelompok-kelompok ahli bid'ah dan kesesatan. Ya. Dari mana? Yaitu firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Ya, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang diberikan nikmat atas mereka? Dalam surat Al-Nisa dijelaskan, mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya, berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena para sahabatnya, mereka para siddiqin, mereka para syuhada dan para salihin. Ya. Berarti orang yang menyimpang dari Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak mendapatkan keutamaan ayat ini, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim.
Sedangkan kebid'ahan itu menyimpang dari jalannya Rasul dan para sahabatnya. Ya. Wa ma tadammanathu min manazilis sairin wa maqamatil abidin. Al-Fatihah juga mengandung ya, yaitu tempat-tempat atau manazil. Manazil itu jamak daripada manzilah, Pak. Ya, kedudukan para sairin. Sairin itu artinya orang yang berjalan menuju Allah. Wa maqamatil abidin. Demikian pula kedudukan para ahli ibadah. Wa bayan annahu la yaqumu ghairu hadhihi surah maqamaha wa la yasuddu masaddaha. Dan beliau jelaskan bahwa tidak ada satupun surat yang bisa menyamai Al-Fatihah. Tidak ada. Makanya Rasulullah mengatakan tidak pernah ada yang sama dengan Al-Fatihah. Iya. Wa min huna fa innahu yata'akkad ala kulli muslim an ta'dhuma inayatuhu bihadhihi suratil karimah. Kalau kita sudah tahu tentang keistimewaan surat Al-Fatihah, berarti setiap muslim, kata beliau, perhatian dia terhadap Al-Fatihah harus lebih besar. Hifdhan wa tilawatan wa mudarasatan wa tadabbura. Baik menghafalnya, membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya. Alhamdulillah, insyaallah di sini semua sudah hafal Al-Fatihah ya. Insyaallah ya. Karena tiap hari dibaca dalam sholat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tinggal kita mentadabburinya, mempelajarinya. Fal muslim yaqra'uha fi sholatil maktubah fil yawm wal lailah 17 marrah. Seorang muslim membaca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Itu ya sholat wajib doang. Belum ditambah dengan sholat apa? Sunnah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa min asafin annaka tara ma'a dzalika fi ba'dil muslimin man la yuhsinu qira'ata hadhihi surah. Namun sayang, kata beliau, sebagian kaum muslimin baca surat Al-Fatihahnya aja masih banyak kesalahan. Ya. Pernah saya mendengar seorang imam bacanya terlalu fasih, Pak. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Pakai kho. Ya. Saking pengen fasihnya, Pak, jadi kelebihan. Ya. Ada lagi yang harusnya Alhamdulillah, pakai kaf, Alhamdulillah. Gimana? Gak sah sholatnya. Ya. Kenapa? Karena bacaannya gak benar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bal larubbama yalhan fiha lahnan yufsidu ma'naha au yukhilu bimadluliha. Bahkan melakukan kesalahan yang bisa merusak maknanya, Pak. Ini bahaya, saudaraku seiman. Ya. Au tarafihim man la yu'na bitadabburiha wa tafahumiha wa ta'aqquli ma'aniha. Ada lagi yang dia itu Masya Allah, kalau baca Al-Fatihah bagus banget, Pak. Cuman sayang, kata beliau, nggak ada keinginan untuk mentadaburinya. Tidak ada keinginan untuk memahami ayat-ayatnya. Ya. Dan mengetahui tentang apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayatnya tersebut. Artinya hanya sebatas apa? Belajar tajwidnya doang. Ya. Tapi untuk belajar makna-maknanya tidak. Wal wajib min ibadillah al-mu'minin kullihim ta'zimu hadhihi surah al-karimah wa qadruha haqqa qadriha. Padahal kewajiban, kata beliau, hamba-hamba Allah yang beriman untuk mengagungkan surat ini, Pak. Ya. Dan menghormatinya dengan sebenar-benar penghormatan. Baca Al-Quran, Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, "Watallah, demi Allah, la tajidu maqalatan fasidatan wala bid'atan batilatan illa wa fatihatul kitab mutadamminatun li raddiha wa ibtaliha bi aqrabit turuq wa as-sahiha wa awdahiha." Kamu tidak akan mendapatkan keyakinan yang sesat, yang rusak, tidak pula kebid'ahan yang batil, kecuali surat Al-Fatihah sudah membantahnya dan membatalkannya dengan cara yang paling mudah dan yang paling jelas. Itu tadi sudah kita sebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kalau ada orang berbuat bid'ah, maka kita katakan mana keterangannya bahwa Rasulullah dan para sahabatnya melakukan itu. Sementara kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Wala tajidu baban min abwabil ma'arif al-ilahiyah wa a'malil qulub wa adwatiha min ilaliha wa asqamiha illa wa fi fatihatil kitab miftahuhu wa mawdi'ud dalalati alaih. Dan kamu tidak mendapatkan salah satu pintu tentang pengetahuan ilahiyah. Ya. Demikian pula amalan hati dan obatnya, serta penjelasan tentang penyakit-penyakitnya. Kecuali Al-Fatihah sudah memberikan kunci-kuncinya. Ya. Wala manzilan min manazilis sairina ila rabbil alamin. Tidak pula kedudukan dari kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Allah, kecuali ikhwatul Islam saudaraku seiman, permulaan dan pengakhirannya itu sudah dijelaskan oleh Al-Fatihah. Wala amrullah inna sya'naha la'adham min dharik. Demi Allah, bahkan Al-Fatihah lebih agung dari itu semua. Ya, wa hiya fawqa dharik. وَمَا تَحَقَّقَ عَبْدٌ بِهَا وَاعْتَصَمَ بِهَا وَعَقَلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِهَا وَأَنْزَلَهَا شِفَاءً تَامًّا وَعِصْمَةً بَالِغَةً وَنُورًا مُبِينًا. Ya. وَفَهِمَهَا وَفَهِمَ وَلَوَازِمَهَا كَمَا يَنْبَغِي وَوَقَعَ فِي بِدْعَةٍ وَلَا شِرْكٍ وَلَا أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمَامًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍ. Tidaklah seorang hamba ya betul-betul mempelajari Al-Fatihah dan berpegang kepada Al-Fatihah dan memahaminya dengan sebenar-benar pemahamannya, ya, kecuali akan menjadi penyembuh untuk dia dengan kesembuhan yang sempurna, pelindung buat dia sebagai cahaya yang jelas, ya, dan akan memberikan kepada dia pemahaman dan konsekuensi-konsekuensinya, dan dia tidak akan jatuh kepada kebid'ahan, tidak pula kesyirikan, bahkan ia tidak akan ditimpa sakit dari penyakit-penyakit hati, kecuali kalaupun kena biasanya tidak akan lama, segera diobati oleh Al-Fatihah. Nah, saudaraku seiman, jadi Al-Fatihah itu untuk ditadaburi, Pak. Kalau kita kan, kalau muslimin kebanyakan, Pak, hanya buat kirim-kiriman doang, Pak. Ila hadrat fulan wa fulan Al-Fatihah. Iya. Padahal pendapat Imam Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat bahwa mengirim pahala Al-Quran itu tidak sampai. Sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, dan hadis yang menyebutkan Al-Fatihah lima quri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Itu hadis palsu, Pak. Itu hadis apa? Palsu. Ya. Maka dari itu Al-Fatihah bisa dijadikan alat untuk meruqyah, bisa, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Pak. Abu Sa'id bersama beberapa temannya safar
Kemudian singgah di sebuah perkampungan. Ya, ternyata kepala kampungnya tersengat kalajengking. Lalu mereka mencari tabib, nggak ada. Akhirnya mereka datang kepada Abu Sa'id dan berkata, hal minkum min rakin? Apa di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, aku. Maka kemudian sama Abu Sa'id pun dibacakan Al-Fatihah ya sebanyak 3 kali. Sembuh, Pak. Biiznillah. Tapi Abu Sa'id sebelumnya minta syarat. Kalau dia sembuh biiznillah, aku mau minta upah. Ya, kata mereka, baiklah. Kalau begitu, kalau memang berhasil sembuh, kami akan berikan kepada kamu sekelompok kambing. Oke, setuju. Dibacalah Al-Fatihah, sembuh ternyata, Pak. Bismillah. Akhirnya dihadiahkanlah sekelompok kambing kepada Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id bingung ini hukumnya gimana nih? Halal apa haram ini? Ya. Kata Abu Sa'id, kalian jangan apa-apain dulu tuh kambingnya, sampai kita nanya dulu ke Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ala ya ama tadri annaha ruqyah? Apa kamu tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Idribu li bisahmin. Minta dong aku bagiannya, kata Rasulullah. Iya. Artinya boleh, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhul Islam, saudaraku seiman. Jadi Al-Fatihah bisa digunakan buat meruqyah, Pak. Antum misalnya kesengat kalajengking misalnya. Ya. Digigit kecoa atau apa, pokoknya bacakan Al-Fatihah biiznillah sembuh. Anak punya teman, dia cerita dia kena kanker. Iya. Dan dokter sudah memvonis harus operasi. Tapi dia nggak punya duit. Makanya dia bacain Al-Fatihah terus. Gak pernah berhenti-berhenti, Pak. Bacakan terus. Ya, selama seminggu gak berhenti-berhenti, kata dia. Saya bacakan terus Al-Fatihah. Subhanallah, pas dia ke dokter lagi, itu hilang kankernya, Pak. Sembuh, biiznillah. Ya. Setelah dibacakan apa? Al-Fatihah. Tapi kalau antum misalnya punya pengalaman, saya udah bacain gak sembuh-sembuh, gimana Ustaz? Ya sudah, itu berarti memang belum takdirnya, Pak. Ya. Yang jelas wajib kita yakini bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan apa? Ruqyah. Sudah masuk ke sana. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.